Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman pejuang skripsi. Mohon maaf ya sebelumnya karena video ini sangat terlambat hadir. Oke, jadi ceritanya teman-teman ada postingan saya di TikTok yang membahas tentang uji regresi linear sederhana dan uji regresi linear berganda. Nah, ternyata di situ banyak sekali teman-teman yang bertanya tentang kalau judulnya ini ujinya apa ya? Kalau ini tuh masuk kategori korelasi atau regresi nggak ya gitu? Atau malah jenis penelitian yang lain? Nah, oleh karena itu video hari ini hadir untuk teman-teman yang masih bingung. Oke, kita akan bahas dulu judul mainstream dari teman-teman yang dari jurusan pendidikan. Oke. Teman-teman jurusan pendidikan itu kalau kita rata-ratakan itu lebih banyak yang mengambil penelitian kuantitatif dibanding penelitian kualitatif. Nah, di antara penelitian kuantitatif itu didominasi oleh judul dengan kata pengaruh, gitu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman menggunakan kata pengaruh di judulnya, itu bukan berarti akan selalu penelitian yang nanti ujinya regresi atau korelasi ya. Nah, secara umum tuh peluangnya ada dua nih kalau teman-teman menggunakan kata pengaruh di judulnya. Oke, pertama bisa jadi masuk kategori penelitian terhadap satu perlakuan. Nah, yang kedua bisa jadi itu masuk kategori penelitian korelasi atau regresi. Oke, apa sih yang membedakan judulnya itu? Oke, sekarang saya akan simulasikan satu judul ya. Nanti teman-teman boleh tulis di kolom komentar ini masuknya ke judul penelitian masuk kategori penelitian dengan satu perlakuan atau penelitian korelasi atau regresi. Oke, judul yang pertama adalah pengaruh model project based learning terhadap keterampilan berpikir kritis peserta didik. Oke, ini masuk kategori penelitian dengan satu perlakuan atau korelasi atau regresi. Oke, silakan tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Oke, jawabannya adalah itu masuk kategori penelitian dengan satu jenis perlakuan. Kenapa? Model project based learning itu tuh adalah perlakuan yang diberikan. Nah, sedangkan dan bertindak sebagai variabel bebas dalam hal ini. Nah, variabel terikatnya adalah keterampilan berpikir kritis peserta didik. Seperti itu. Oke, coba bandingkan dengan judul yang kedua ini, teman-teman. Judul yang kedua ini adalah pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar dalam pembelajaran IPA. Oke. Nah, sekarang silahkan tulis komentar teman-teman, apakah ini penelitian dengan satu perlakuan atau korelasi atau regresi? Silahkan posting komentar teman-teman di kolom komentar. Oke, jawabannya adalah ini masuk kategori penelitian korelasi atau regresi. Nah, apa yang membedakannya dengan simulasi judul yang pertama tadi? Judul yang kedua ini variabelnya ada motivasi belajar dan prestasi belajar. Nah, motivasi belajar itu ada datanya, teman-teman. Nah, kemudian si prestasi belajar juga ada datanya. Lalu nanti akan dilihat hubungan dari kedua data ini. Maka penelitian ini masuk kategorinya korelasi atau regresi. Oke, nah jadi misalnya nih udah tahu teman-teman jenis penelitiannya yang mana, lalu diikuti dengan setelah teman-teman mengambil data, rata-rata kalau teman-teman yang berasal dari jurusan pendidikan dan memilih kuasi eksperimen, itu biasanya dengan desain non-equivalent control group, di mana teman-teman nanti tuh ada dua kelas gitu ya, yang satu diberi perlakuan sesuai dengan judul yang tadi yaitu model project based learning gitu. Lalu kemudian diberikan pretest di awal, lalu nanti di akhir diberikan post test. Nah, maka
langkah-langkah uji yang harus teman-teman lakukan jika penelitian teman-teman adalah dengan satu perlakuan dengan desain non-equivalent control group, berarti teman-teman melakukan uji prasyarat dulu atau asumsi klasik gitu ya. Beberapa buku bilangnya asumsi klasik, ada yang bilang uji prasyarat. Yaitu apa? Apakah data teman-teman itu berdistribusi normal atau justru tidak berdistribusi normal? Oke. Nah, lalu kemudian jika datanya berdistribusi normal dilanjutkan dengan apakah data teman-teman bervariansi homogen gitu. Kalau misalnya data teman-teman berdistribusi normal dan bervariansi homogen, maka uji hipotesisnya nanti dengan uji parametrik. Tapi kalau tidak berdistribusi normal, maka dilanjutkan dengan uji non-parametrik. Oke, nah jika seandainya data teman-teman berdistribusi normal dan memiliki variansi yang homogen, maka menggunakan uji parametrik itu bisa menggunakan uji T atau uji lainnya yang merupakan uji parametrik. Sedangkan jika data teman-teman tidak berdistribusi normal, maka jatuhnya ke uji non-parametrik. Bisa menggunakan uji Mann-Whitney atau uji lain yang masuk kategori non-parametrik. Oke, berbeda jika jenis penelitian teman-teman itu korelasi atau regresi, maka teman-teman itu uji asumsi klasiknya adalah uji normalitas untuk melihat apakah data teman-teman berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Lalu berikutnya adalah uji linearitas, seperti itu. Lalu nanti dilanjutkan lagi ke uji hipotesis. Nah, karena durasinya ini sudah cukup panjang ya teman-teman, tentang seperti apa uji-ujinya ini akan kita bahas pada video berikutnya. Sampai jumpa. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.